Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik tanaman. Hari ini saya akan melakukan praktek untuk menjadi dokter tanaman bersama ketiga teman saya, yaitu Dharma Yudi, Artadi Tarigan, dan Junida Fitriani Siregar. Sebelum kita menonton tayangan praktiknya, yuk kita kenal dulu dengan pemerannya. Oke, sudah kenal dengan semua pemerannya kan? Mari sama-sama kita saksikan tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi dokter, di sini saya ingin konsultasi tentang tanaman saya dok. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa dan berasal dari mana? Saya Junida Fitriani dari Labuan Batu Selatan dokter. Hari ini sampel yang Ibu bawa apa ya, kalau boleh tahu? Silakan ditunjukkan. Jadi di sini saya membawa daun mangga, ini dokter. Boleh didekatkan lagi, Bu, dengan kamera? Nih, jadi daun mangga saya ini ada bercak-bercak coklatnya dokter nih. Belum terlihat, Ibu. Silakan didekatkan lagi ke kamera. Oke, baik. Ini tanaman mangganya ditanam untuk tujuan komersil atau dikonsumsi pribadi ya, Bu? Mangga saya kebetulan hanya dikonsumsi untuk pribadi dok. Ada berapa jumlah tanaman mangga yang di rumah Ibu? Cuman ada satu dokter. Baik. Untuk tanaman yang ada di sekitar tanaman mangga Ibu, ada tanaman apa aja ya? Ada tanaman belimbing, ada tanaman sirak, dan yang lainnya ada tanaman mangga tapi milik tetangga dokter. Baik, untuk tanaman lain yang di sekitar tanaman mangga Ibu yang bergejala ini, apakah ada gejala yang sama? Dari yang saya lihat, saya tidak menemukan gejala yang sama terhadap tanaman di sekitar tanaman mangga ini. Jadi cuma tanaman mangga saya yang terkena seperti ini dokter. Untuk tanaman mangga Ibu yang terkena penyakit ini, apakah 100% terkena atau hanya sebagian ya, Bu? Hanya sebagian dokter, dan kebetulan bercak yang ada pada daun mangga ini terjadi di daun-daun yang paling bawah gitu dokter. Yang dekat dengan permukaan tanah. Baik Ibu, untuk pemeliharaan tanaman mangga ini sendiri, apakah selalu disiram setiap hari? Oh enggak dokter, enggak disiram tiap hari. Baik Ibu, untuk pemupukannya sendiri, apakah dipupuk secara rutin juga? Kenapa dokter, bisa diulang? Untuk pemupukan tanaman Ibu yang sakit ini, apakah sudah rutin dipupuk atau tidak? Tidak, kebetulan tidak dokter. Jadi saya hanya memupuk sekitar 3 atau 2 kali dalam setahun. Menggunakan pupuk apa Ibu kalau boleh tahu? Saya menggunakan pupuk NPK dokter. Baik, untuk penyakit untuk tanaman Ibu yang sakit ini kira-kira sudah berapa lama ya Bu? Kalau dari yang saya lihat, tanaman mangga saya ini sudah bergejala seperti ini sekitar 2 tahun sebelumnya dokter, 2 tahun yang lalu. Nah, untuk tanaman mangganya sendiri udah berapa lama usianya Bu? Sudah berapa tahun? Sudah lebih dari 10 tahun dok. Oke, baik. Berarti untuk penyakitnya baru sekitar 2 tahun ya Bu? Iya dokter. Nah, selama tanaman Ibu itu berpenyakit, apakah sudah pernah dilakukan tindakan pengendalian seperti penggunaan pestisida Bu?
Sebelumnya, pada gejala serangan yang parah, saya hanya mengambil daun-daun yang sudah memiliki bercak pada seluruh daunnya, dokter. Hanya mengambil dari dahannya. Oke, baik Ibu. Untuk pengendaliannya berarti selama ini masih dilakukan secara mekanis saja ya Bu, dengan mengambil bagian tanaman yang sakit itu gitu. Iya, dokter. Selain daun mangganya ini, apakah di bagian tanaman lain terdapat gejala yang sama, Bu? Kalau yang saya lihat kebetulan di buah mangganya, buah yang muda ada busuk gitu, dokter. Berarti berbeda ya Bu gejalanya untuk di buah sama di daun. Iya, dokter. Oke, kalau boleh saya lihat kembali Bu gejala daun yang sakitnya. Boleh diperlihatkan di kamera. Oke. Baik Ibu Junida, mohon berikan saya waktu beberapa menit untuk bisa menganalisis, untuk bisa mendiagnosis kira-kira penyakit apa yang menyerang tanaman mangga Ibu. Oke. Sembari menunggu hasil diagnosis ini keluar, silakan Bapak petani yang selanjutnya berkonsultasi dengan rekan saya, Artani Tarigan. Dipersilahkan. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa dan dari mana asalnya ya Pak? Selamat pagi Pak, saya dengan Dharma Yudi, berasal dari Desa Sayalumulu, Kota Kisaran. Ada yang bisa saya bantu? Maksud kedatangan saya di sini, saya ingin berkonsultasi tentang tanaman jambu air saya, di mana daun dari tanaman jambu air saya terserang seperti ada hitam-hitam pada daun jambu madunya Pak. Oke, saya nampak. Nah, ini tanaman Bapak ini sendiri di budidaya tanaman ini tujuannya untuk komersial atau konsumsi pribadi ya? Sebenarnya Pak, dibilang komersial juga bisa sih, karena beberapa hasil dari tanaman jambu madu ini juga saya jual belikan di sekitar rumah saya gitu Pak. Kalau boleh saya tahu, berapa luas lahan Bapak yang ditanami jambu air ini Pak? Kalau luas lahan yang saya tanami jambu madu saya itu Pak, ada sekitar 10 rantai lah Pak, 10 rantai. Kira-kira di sekitar tanaman jambu madu Bapak ini ada tanaman apa saja sehingga ataupun ada berapa tanaman yang Bapak tanam gitu? Kalau sekitar pohon jambu madu ini, kebetulan saya memanfaatkan lahan kosong di perkebunan sawit saya ya. Jadi ada sekitar 10 rantai, di situ kosong, jadi saya tanam jambu madu. Jadi ya sekelilingnya itu pohon sawit, keliling gitu kan Pak. Lalu untuk total tanamannya, kurang lebih kalau saya nggak salah itu ada sekitar 30 pokok gitu Pak. Nah, dari yang Bapak survei di lapangan, kira-kira ada berapa tanaman yang terkena penyakit ini Pak? Wah, kalau penyakit ini Pak hampir rata-rata ada sekitar separuhnya lah kena gitu Pak. Sekitar 15 pohon. Nah, untuk umur jambu madu ini sudah berapa tahun ya Pak? Umur jambu madu ini kebetulan baru 4 tahun tanam Pak. 4 tahun ya. Iya. Untuk penyiramannya gimana Pak? Apakah Saya memanfaatkan nunggu hujan aja Pak. Untuk pupuk, kira-kira pupuk apa saja yang Bapak gunakan ya Pak? Kalau untuk pupuk, kebetulan saya memanfaatkan pupuk dari kandang ayam saya kan Pak. Itu pupuk kotoran ayam, lalu menggunakan NPK juga Pak. Udah pernah coba dikendalikan gitu Pak? Saya lihat hari itu di YouTube Pak, katanya bisa menghilangkan hitam-hitam ini dengan air garam. Jadi saya siram gitu Pak. Saya bersihkan dengan air garam, bisa Pak. Namun kedepannya ngulang lagi gitu Pak. Jadi tetap ada siklusnya di situ ya Pak? Iya Pak. Baik Pak, kalau gitu beri saya waktu untuk diagnosa penyakit ini tersebut ya Pak.
Boleh saya lihat sekali lagi gambarnya, Pak? Boleh Pak, ini Pak gambarnya. Kelihatan Pak? Baik, Pak, kelihatan. Iya Pak. Beri saya 15 menit atau 20 menit untuk diagnosanya ya, Pak. Baik, Ibu Junida, apakah mendengar suara saya, Mas Ihan? Iya dokter. Jadi Ibu, setelah saya diagnosis berdasarkan gejala yang ditampakkan dari sampel yang Ibu bawa, nah jadi tanaman mangga Ibu ini untuk sementara saya nyatakan bahwasannya telah terkena penyakit yang namanya antraknosa Ibu. Jadi penyakit antraknosa ini disebabkan oleh jamur patogen yang dinamakan Colletotrichum. Seperti itu, Bu. Oh, jadi untuk pengendaliannya bagaimana ya dok? Kalau pengendaliannya kita bisa lakukan dengan berbagai macam teknik. Nah, untuk yang pengendalian secara mekanik, mungkin Ibu bisa terlebih dahulu membersihkan lokasi tanaman mangga Ibu dari gulma-gulma atau mungkin ada tanaman-tanaman yang menghalangi tanaman mangga Ibu sehingga sinar matahari itu tidak secara penuh menyinari tanaman mangga Ibu sehingga kondisi lingkungan untuk tanaman itu menjadi lembab dan itu bisa menyebabkan percepatan pertumbuhan dari si jamur itu, Bu. Jadi untuk langkah awalnya mungkin Ibu bisa terlebih dahulu membersihkan lingkungan dari tanaman mangga Ibu itu. Nah, Iya dokter. ya baik. Sebagai alternatif lain mungkin Ibu bisa menggunakan fungisida yang dimana fungisida ini mengandung bahan aktif difeconazole ataupun azoxystrobin. Karena apa? Karena dari bahan aktif ini juga mengandung zat pengatur tumbuh sehingga lebih mempercepat untuk pemulihan dari tanaman mangga Ibu. Seperti itu. Oh, kalau boleh tahu merek dagang fungisidanya apa ya dok? Untuk saat ini sudah banyak sebenarnya Bu yang fungisida yang mengandung si bahan aktif dari difeconazole. Contohnya itu adalah Flasher, Bu. Mungkin Ibu nanti bisa cari saja di toko pertanian. Dan untuk pengaplikasiannya, silahkan ikuti peraturan yang sudah tercantum di kemasan dari fungisida itu sendiri, Bu. Oh iya dokter. Terus saya mau tanya nih dok, kira-kira untuk toko pertanian yang ada jual itunya di sini di mana ya dokter? Terkait itu mungkin Ibu bisa cari sendiri ya, di mana toko-toko pertanian yang menyediakan fungisida jenis itu. Tapi saya bisa katakan bahwasannya setiap toko pertanian itu pasti menyediakan fungisida dengan bahan aktif tersebut, Bu, karena fungisida itu tidak hanya untuk tanaman mangga, bisa digunakan juga untuk tanaman-tanaman lain seperti bawang, kemudian tanaman buah yang lain juga bisa, Bu, seperti itu. Baik dokter. Oh iya dok, nanti kalau setelah diaplikasikan fungisida, terus gejala penyakitnya belum hilang itu bagaimana ya dokter? Kalau memang ketika Ibu aplikasikan ke tanaman tersebut, tapi belum kelihatan efeknya, mungkin Ibu bisa kembali lagi ke klinik kita untuk diperiksa secara lanjut. Karena yang saya tahu untuk penyakit dengan gejala seperti yang sudah Ibu bawa sampelnya itu, saya rasa bisa dikendalikan oleh fungisida yang sudah saya sebut tadi, Bu. Namun itu tadi kalau memang misalnya masih belum efektif juga, silahkan Ibu konsultasikan ke klinik kami lagi agar bisa diperiksa secara lanjut. Baik dokter, terima kasih. Oh iya, satu lagi nih dok, nanti bagaimana kalau saya melakukan pengendalian dengan menyemprotkan fungisida ke daun yang sehat? Apakah itu tindakan yang baik atau bagaimana ya dok? Untuk sementara waktu, saya rasa tidak perlu ya menyemprotkan fungisida itu ke daun atau ke bagian yang masih sehat karena kita juga untuk menghemat dari fungisida itu sendiri. Namun Ibu bisa melakukan monitoring selama 1 minggu untuk melihat perkembangan penyakitnya seperti apa. Oh gitu dok, makasih ya dokter. Baik Ibu Junida, apakah sudah cukup informasinya? Alhamdulillah sudah dok. Baik, apa ada yang ingin dipertanyakan lagi, Bu?
Cukup. Baik, terima kasih Bu sudah berkonsultasi di klinik kami. Oke, Bu. Dengan Bapak Dharma. Iya Pak, ada apa Pak? Nah, di sini saya sudah diagnosa penyakit ini. Embun jelaga ini merupakan lapisan hitam yang menyelimuti permukaan daun yang disebabkan oleh kutu daun, Pak. Nah, hal ini mengakibatkan proses fotosintesis menjadi terganggu dan membuat buah menjadi kerdil. Untuk Bisa diulangi tadi buahnya, Pak, karena apa Pak? embun jelaga ini merupakan lapisan hitam yang menyelimuti permukaan daun yang disebabkan oleh kutu daun, Pak. Nah, hal tersebut mengakibatkan proses fotosintesis menjadi terganggu dan membuat buah menjadi kerdil. Apakah benar Pak, buah Bapak menjadi kerdil atau lepas dari ini ya Pak, pohonnya gitu? Atau jatuh dari Iya Pak, pohonnya? ada beberapa yang kerdil dan juga ada yang berguguran gitu Pak, pentil-pentil dari jambunya. Baik Pak. Untuk upaya pencegahannya di sini saya menyarankan pengaturan jarak tanam, pemberantasan gulma, monitoring setiap tumbuhan jambu madu ini. Nah, untuk pemilihan bibit unggulnya mungkin setelah ini nanti Bapak bisa memilih pemilihan bibit lagi yang lebih unggul gitu. Untuk pengendaliannya dilakukan yaitu dengan pemangkasan daun yang terkena embun jalaga dan menggunakan fungisida. Fungisida yang digunakan sebagai alternatif terakhir jika kondisi serangan penyakit embun jalaga sudah parah. Nah, mungkin kan tidak semua daun itu Pak yang terserang embun jalaga. Mungkin Bapak bisa memetiknya atau memangkas daun itu tersebut Pak. Nah, jika serangannya sudah parah gitu, Bapak bisa menggunakan fungisida. Kalau boleh tahu Pak, pengisidanya itu harus merek apa ya Pak, yang pas gitu Pak? Jadi Pak, untuk fungisida, insektisidanya sebenarnya itu fungisida Pak. Tadi saya salah bilang, yaitu fungisidanya Regen 50 SC. Dia adalah insektisida sistemik racun kontak Pak. Gitu Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Itu untuk penyemprotannya kira-kira kapan ya Pak? Di waktu siang atau pagi atau malam? Nah, untuk waktu penyemprotannya itu saya sarankan pagi Pak, gitu. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu lagi? Mungkin saya coba dulu saran dari Bapak, nanti jika tidak efektif saya bisa kembali lagi Pak. Baik Pak, terima kasih sudah berkonsultasi dengan kami Pak. Terima kasih kembali Pak, sudah menjawab semua pertanyaan saya. Sama-sama Pak. Baik, sekian video dari kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Klinik Tanaman, Bangga menjadi dokter tanaman. Sekian dan Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Goodbye.